Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera bagi kita semua. Om Shalom. Terkhusus untuk anggota Garda Paksi Indonesia dimanapun berada, serta simpatisan Garda Paksi Indonesia, serta teman-teman semua yang terhubung di live streaming Garda Paksi Indonesia dan Garda Paksi TV. Sengaja hari ini saya akan mengudara bersama-sama live streaming Garda Paksi Indonesia dan Garda Paksi TV, karena kita masih satu induk terhubung dalam grup Garda Paksi Indonesia, sehingga mulai hari ini kami akan melakukan live streaming bersama-sama di dua link yang berbeda namun dalam satu misi, yaitu untuk menyampaikan kehadiran kita Garda Paksi Indonesia sebagai lembaga dan Garda Paksi TV yang di bawah PT Media Garda Paksi Indonesia, yang mana secara legalitasnya kita sah, legal untuk bisa mengudara sebagai bagian daripada syiar atau pemahaman tentang informasi yang dapat kami berikan, wacana dan juga pemahaman edukasi kepada masyarakat, teman-teman sekalian, warga masyarakat Indonesia, khususnya yang tergabung dalam live streaming di link Garda Paksi Indonesia maupun di link Garda Paksi TV, sehingga kita bisa menyatukan visi misi, persepsi, dan juga semangat kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga bangsa ini, merawat bangsa ini, memelihara bangsa ini agar tetap ada dan terus berjaya. Artinya bahwa saya ulang lagi bahwa Garda Paksi Indonesia sebagai lembaga memiliki tugas selain pengawasan, pemantauan, dan investigasi aparatur negara. Kita juga mempunyai tujuan atau tugas, misi tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jadi misi kita tidak sekedar misi untuk berbicara tentang nasionalis kebangsaan, kawasan Nusantara, bela negara, dan juga hal-hal yang terkait persatuan dan kesatuan. Bicara tentang Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. Tetapi kita dituntut lebih jauh melangkah, bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, dengan negara, dengan seluruh warga masyarakat Indonesia. Selain kita bicara tentang persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, tetapi bagaimana kita memiliki peran aktif di dalam penyediaan informasi yang profesional yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar data, fakta
yang harus bisa disajikan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Informasi terkait media, informasi terkait kelembagaan, informasi terkait profit oriented yang ada dalam PT Media Gada Paksi Indonesia dan PT Makmur Gada Paksi Indonesia. Kemarin kita mengulas tentang PT Media Gada Paksi yang memiliki 4 KPLI, Gada Paksi News Online, Gada Paksi TV, Gada Paksi Radio FM, dan juga bisnis terkait periklanan, produk-produk periklanan. Semuanya kita bisa ambil mulai dari produk periklanan, mulai produk film, sinetron, dan juga produk-produk yang di situ ada profit oriented, ada profit untuk sebuah perusahaan. Yang akan kita bahas pagi ini, saudara-saudara sekalian, anggota Gada Paksi Indonesia dimanapun berada, selain kita memiliki lembaga pengawas, pemantau, dan investigasi aparatur negara Republik Indonesia, kita juga memiliki PT Media Gada Paksi Indonesia untuk melakukan siaran baik televisi, radio, dan media online, serta produk periklanan. Kita juga memiliki sayap usaha PT Makmur Gada Paksi Indonesia, yang mana PT Makmur Gada Paksi Indonesia itu bergerak di beberapa hal, dari agrowisata, kontraktor, properti, transportasi, dan juga pertambangan. Namun dari sekian KPLI yang kita sudah mintakan izin atau secara legal formalnya sudah terpenuhi, struktur sudah, backup finansial juga sudah disiapkan, kita fokus pada misi pemerintah, misi negara untuk bersama-sama dalam situasi sulit saat ini. Kita menyadari bahwa kebutuhan pangan nasional itu menjadi sebuah top prioritas terus-menerus dalam waktu yang tidak terbatas, jangka panjang. Tidak bicara ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan nasional, kemandirian pangan nasional itu tidak dibicara tentang sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 1 periode, 2 periode, tetapi misi ketahanan pangan nasional ini kalau dalam pandangan Gada Paksi adalah harus berlanjut. Siapapun pemimpinnya, berganti pemimpinnya, berganti pemerintahannya, hal yang menjadi top prioritas adalah misi ketahanan pangan nasional yang sudah digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Walaupun Gada Paksi secara independen dan proporsional sejak 2018 kita sudah mengkonsep hal itu, namun secara nasional, secara kelembagaan, belum menasional. Namun demikian, karena kita satu frekuensi, satu visi, satu misi, satu pemikiran untuk menjalankan secara independen serta mendukung langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa misi ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan nasional, dan kemandirian pangan nasional yang kita konsep, yang kita gagas, ternyata alhamdulillah secara nasional sudah dikerjakan atau sudah diambil alih oleh negara, oleh pemerintah, sehingga memudahkan kita sebagai swasta, sebagai perusahaan
Kita tinggal mendukung, mendampingi, menguatkan. Jadi kita minta seluruh anggota Garda Paksi Indonesia, direksi, dewan komisaris, jangan main-main, jangan guyonan terhadap sebuah hal yang sudah menjadi komitmen dan kesepakatan. Jadi ke depan kita harapkan bahwa PT Makmur Garda Paksi Indonesia ini harapan semua orang, harapan seluruh anggota Garda Paksi Indonesia dimanapun berada, untuk bisa dikembangkan semaksimal mungkin dalam program ketahanan pangan nasional, dalam kedaulatan pangan nasional dan kemandirian pangan nasional harus benar-benar bisa dijalankan dengan rasa tanggung jawab sesuai kewajiban amanah kita. Hingga kita sudah diterbitkan BOF SKBCL dari Bank Mandiri atas jaminan SBI dari Romo Insinyur Suyono Purnomo. Kalau di dalam percaturan ke Kasepuan, beliau adalah Romo SP 101 yang telah memberikan, menjaminkan dan menerbitkan SKBCL mengarah kepada BOF Blok Opan senilai 20 triliun. Ini saya sampaikan kepada khalayak publik, pejabat negara dimanapun berada, agar bisa diverifikasi kebenaran tentang jaminan kolateral cash call-nya itu benar-benar yang jamin adalah Romo SP 101 Insinyur Suyono Purnomo yang saat ini berada di staf khusus Deputi Bidang Ekonomi dan Investasi, stafsus Presiden Republik Indonesia, sekaligus pada kesempatan dan komitmen yang kita sepakati beliau adalah komisaris utama dari PT Makmur Garda Paksi Indonesia. Jadi kami minta kepada Dewan Direksi PT Makmur Garda Paksi Indonesia untuk tidak ragu-ragu dan tidak bermain-main terhadap misi besar ini, karena kita bicara tentang tanggung jawab, kewajiban serta komitmen agar konsisten terhadap sebuah kesepakatan. Semua pasti akan ada konsekuensinya bila panjenengan semua tidak memahami atau tidak menjalankan komitmen kesepakatan yang sudah kita sepakati, yang secara baik data, baik fakta semua sudah ada hitam di atas. Untuk itu, dengan kita bicara secara terbuka ini agar bisa diketahui oleh publik, sehingga para pihak tidak bermain-main, tidak guyonan, hanya memberikan sebuah harapan yang tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilaksanakan. Sekali lagi, semua ini kita tinggal menunggu perintah, petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan program-program ketahanan pangan nasional yang terhubung di PT Makmur Garda Paksi Indonesia, yang sudah ada backup beberapa dokumen dan juga beberapa sumber yang seharusnya bisa dilaksanakan secara maksimal. Jadi proses progres mulai legalitas, mulai struktur, mulai kesiapan kantor pusat, fasilitas dan kerja yang sudah kita lakukan sampai pada LOI, SPH,
kunjungan atau survei lahan dan kesepakatan yang tertuang dalam akte notaris yang sudah kita sepakati dengan para pemilik lahan SHGU, SHGB, SHM, dan surat-surat lain yang semua mengharapkan untuk segera kita bisa eksekusi secepatnya. Semua itu bisa kita lakukan, bisa kita jalankan hanya pada satu komitmen, konsistensi, dan juga kesepakatan itu harus bisa segera dijalankan oleh Dewan Komisaris. Intinya di situ, bukan di Direktur Utama.